Jadi tidak bisa diadili karena wong edan. Wong edan tidak bisa diadili. Wong edan tidak bisa diadili. mulai muncul. Gibran, si manusia celaka, dan adiknya Kaisang dalam akun Fufufafa dibedah oleh netizen, maka keluarga Mulyono sudah tidak punya nilai lagi di mata Dikirain hamba, guys. Kita kasih kesempatan, belum 100 hari bos, belum 100 hari, jangan buru-buru bilang mundur ke belakang, nggak bakal selesai, ini cuman pencitraan. Aduh, coba deh punya hati sedikit lapang, sedikit lebar dada kita untuk bisa membuat bangsa ini ya ke depan itu maju, mencapai target yang Indonesia emas itu nggak gampang. Nggak seperti membalikkan tangan, nggak bisa. Mana bisa melihat satu program bisa dilihat 100 hari. Ada program jangka panjang, ada program jangka pendek, ada program prioritas. Kan gitu. Apakah kemudian ketika satu program tidak diselesaikan oleh presiden, kemudian dengan seenak jidatnya kita bilang presiden itu pembohong? Enggak. Pasti ada pro dan kontra, nggak ada masalah. Tapi tolong kasih kesempatan mereka untuk kerja dulu. Kalau memang nggak bagus, kita kritisi. Nggak usah dimaki-maki. Lu tak kemarin ngomong begini nih, tolong benerin, buktiin. Kenapa? Kalau lu nggak buktiin, 2029 nggak kita pilih lagi. Selesai urusan. Itu yang harus kita lakukan untuk bangsa ini agar kita tidak terpecah belah. Jangan menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah kalau Indonesia mau maju. Itu kata saya, Bung Kak. Baik. Sepakat ya, guys. Transfer daerah yang diberikan pusat ke daerah itu dipakai daerah untuk kepentingan daerah, kepentingan program-program mereka, bukan kepentingan program presiden yang dijalanin selama ini. Ketika saya tanya misalnya program stunting lah saya kasih tahu, sampai ke daerah apa yang dilakukan orang-orang daerah untuk menyelesaikan masalah stunting? Seminar, bukan memberikan distribusi makanan yang baik untuk anak stunting, ngecek di mana keberadaan anak stunting, distribusi makanan yang baik, gizi yang baik dengan uang yang sudah disiapkan pemerintah, bikin seminar, makanya nggak selesai. Kalau Anda suruh tadi ngomong itu udah bagus, suruh orang daerah yang ini dia yang bikin, tai kucing, orang nggak selesai sampai sekarang kok. Memang program itu bagus, tapi bukan Anies yang bikin, Prabowo, SBY yang pertama bikin, dilanjutin sama Anies. Nah kalau sekarang dilanjutin dengan Gibran, tapi Gibrannya sendiri turun, acungin jempol. Bukan malah bilang Anda turun. Betul. Sepakat ya, guys. Pindah ke belakang, gimana otak Anda mikir? Anda anak muda, Gibran anak muda, support. Itu yang harus kita lakukan. Yang Gibran lakukan ini menurut saya, ini bagus, keren. Wakil presiden loh, turun tangan langsung. Waktu SBY nggak turun tangan langsung, wakil presidennya. Anda apalagi, gubernurnya nggak turun, cuma nyuruh doang. Ya nggak selesai. Kalau ngomong cuma sama cecunguk di bawah, kasih kasih laporan, mau Anda kirim kemana juga nggak bakal selesai. Jadi Anda nggak bisa bilang bahwa mundur ke belakang, ini maju ke depan. Wakil presiden, ya wakil presiden ngerjain ginian itu luar biasa. Pejabat apapun jabatannya ya Bang, yang harus bisa diakses oleh rakyat, bukan dilihat dari tinggi rendahnya jabatan. Kalau menurut saya malah bagus Bang Karni. Jadi mendekatkan apapun jabatannya kan tetap pelayan terhadap rakyat Indonesia atau masyarakat. Kalau saya menanggapi yang disampaikan Angga, justru sebaliknya, Anda gagal. Gagal total. Gatot. Anda bilang punya IT, punya tools yang begitu bagus, nggak ada hasilnya. Ya kan? Nggak ada hasil. Saya nggak usah dijawab dulu nanti. Jangan kebiasaan ya. Jadi, nggak ada hasilnya kenapa? Nggak berubah kok. Banyak tuh kasusnya Wanda Hamidah aja nggak Anda selesaikan. Itu di depan mata sahabat saya tuh.
Ngadu kok ke sana ke TGUP ya. Apa hasilnya? Gaji gede tapi nggak ada hasil. Nah, kalau ini Singgung Anies ya. yang Gibran lakukan ini menurut saya ini bagus, keren. Wakil presiden loh, turun tangan langsung. Waktu SBY nggak turun tangan langsung wakil presidennya. Anda apalagi gubernurnya nggak turun, cuma nyuruh doang. Ya nggak selesai. Kan yang memegang otoritas untuk bisa menyelesaikan itu gubernurnya, presidennya, wakil presidennya. Itu orang yang punya otoritas. Kalau ngomong cuma sama cecungu di bawah, ya, kalau kasih apa namanya, kasih laporan. Irma Chaniago, mau Anda kirim kemana juga nggak bakal selesai. Dari Partai Nasdem. Seperti yang dibilang ketika dia diundang Bang Subiakto tadi, salah satu acaranya nggak selesai. ketua sukunya Abah ya. Jadi Anda nggak Kenapa bisa saya bilang begini? bahwa memang mundur ke belakang, ini acaranya maju si ke Karni Elias depan. ini Wakil presiden, kumpulan para wakil barisan sakit hati presiden ngerjain Yang dibahas ginian, apa? itu luar biasa. bukan tentang kemajuan, tetapi Dan dia pasti sudah lapor mengomentari dengan hal-hal yang presidennya. seharusnya tidak mereka komentari. Ini kan aneh. Jadi saya sangat puas dengan celotehan Ibu Irma yang skak. Ini si Angga yang merasa sok pintar. Makanya tidak heran tadi dia terlihat pelangak-pelongo dan seperti mau menangis. Tidak majunya negara ini karena itu. Karena itu. Coba sekarang saya sebut nama satu persatu. Amin Rais, Rocky Gerung, Faisal Asegaf, Din Samsudin, Refli Harun, Ferry Amsari, Zainal Arifin Muhtar, B. Fitri, Profesor Kuncoro, Mahfud MD, Eki Sujana, Said Didu, Fahru Roji, AM Saifullah, Dr. Tifa, Dedi Sitorus, Masington Pasaribu, dan para penyinyir-penyinyir lain yang saya belum sebutkan satu persatu. Pertanyaan saya, bisakah mereka-mereka ini berpikir tentang ekonomi Indonesia? Bagaimana cara menjaga inflasi, daya beli masyarakat? Bagaimana bisa membuat ekonomi Indonesia growth, bertumbuh 7-8%? Bisa mereka? Bagaimana cara menanggulangi COVID yang secara dunia benar-benar terpuruk? Indonesia jauh lebih cepat bisa melaju dan pulih. Mereka-mereka ini bisa gitu memikirkan APBN kita minim, tapi pembangunan masih bisa jalan. Mereka bisa gitu membuat iklim supaya investor asing bisa masuk ke Indonesia sehingga negara bisa tumbuh. Mereka bisa. Mereka bisa. Mereka bisa menurunkan tingkat kemiskinan. Mereka bisa menurunkan tingkat pengangguran. Mereka bisa berpikir itu bisa. Melakukan itu bisa. Yang dia tahu, yang dia bisa itu adalah bagaimana cara berebut kekuasaan. Hukum tata negara, ya, keputusan MK yang dianggap menguntungkan Gibran, dia juga pengen berebut supaya bisa berkuasa. Kan itu terus yang diomongin. Kekuasaan terus yang diomongin. Muaranya bagaimana dia bisa berkuasa terus. Atau muaranya bagaimana dia menjadi bagian dari kekuasaan itu. Tapi apa bisa dia merubah Indonesia ini menjadi lebih makmur, menjadi lebih bagus, lebih maju. Itu saya baru bicara ekonomi, belum infrastruktur. Bisa mereka. Dalam kondisi yang APBN-nya terbatas, tapi pertumbuhan meningkat 7-8%, pembangunan infrastruktur terjadi terus di mana-mana. Bisa gitu. Bisa. Dia hanya bisa ngomongin masalah undang-undang pilkada. Dia hanya bisa ngomongin masalah keputusan MK. Dia hanya bisa ngomong masalah dinasti. Dan itu terus yang diomongin setiap hari. Nggak ada lain. Yang diomongin apa lagi? Demokrasi. Mengacak undang-undang. Mengacak peraturan-peraturan. Itu aja yang setiap hari dia didiskusikan. Tapi nggak pernah, nggak tahu bagaimana Indonesia menjadi maju, nggak tahu, bagaimana ekonomi bisa stabil, nggak tahu, bagaimana Indonesia bisa bersaing dengan dunia luar, nggak usah jauh-jauh dengan Singapura dan Malaysia, nggak tahu, apalagi melakukan, tahu juga nggak tahu, model B. Fitri, Ferry Amsari, Zainal Mukhtar Arifin bisa tahu, nggak tahu. Dia hukum tata negara. Itu terus yang itu adalah muaranya politik. Itu muaranya adalah kekuasaan. Itu muaranya jagonya mereka kalah. Masyarakat harus cerdas. Dan rata-rata mereka yang saya sebutkan itu adalah
pendidikannya minimal doktor atau S3. Doktor dan profesor rata-rata. Lantas, kita berharap apa lagi? Indonesia kepada kaum cerdik, cendekiawan, ilmuwan yang seperti tadi nama-nama saya sebutkan, kita bisa berharap apa lagi? Indonesia bisa maju. Nothing. Nothing. Kita lihat diskusinya setiap hari. Bolak-balik masalah undang-undang pilkada, bolak-balik masalah putusan MK, bolak-balik masalah etik KPU, bolak-balik masalah. Itu muaranya karena dia kalah. Bolak-balik masalah Paman Usman, bolak-balik masalah dinasti, bolak-balik masalah Samsul. Apa ini? Apa ini? Loh, kalian kan cerdik cendekiawan, kalian ilmuwan, kalian dokter loh, kalian profesor loh. Ini saya nggak tahu sampai kapan, kita tunggu saja dan kita jalani. Pasca Jokowi, 5 tahun ke depan Prabowo, mudah-mudahan lebih dahsyat lagi dan lebih tegas lagi kepada orang-orang yang menyebarkan fitnah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Waalaikumsalam. Ya, itu tadi nama-nama tukang nyinyir ya. Nyinyirikus yang kalau dilihat dari secara pengetahuan mereka, secara ilmunya mereka, gelarnya mereka ini tidak main-main ya. Rata-rata mempunyai gelar yang sangat tinggi. Ada yang dokter, insinyur. Tapi apa? Apakah dengan gelar yang tinggi ini mereka bisa gunakan untuk sama-sama membangun bangsa ini untuk kedepannya jauh lebih baik? Tidak. Justru dengan ilmu yang sangat tinggi, dengan gelar yang sangat tinggi, mereka gunakan untuk menghancurkan bangsa ini. Ya, tiap hari yang mereka teriak apa? Teriak segala sesuatu yang sama sekali tidak mementingkan kepentingan rakyat. Berbicara tentang demokrasi, ya, semuanya tidak menguntungkan rakyat. Mereka tidak pernah getol untuk menyuarakan undang-undang perampasan aset. Tidak pernah. Kalau mereka berbicara tentang ini, saya yakin ya, 1000% orang akan banyak berpindah kepada Anda ini. Tapi nyinyiran Anda ini hanya untuk mementingkan kepentingan partai Anda, kepentingan golongan Anda. Ya, teman-teman bisa saksikan ya wajah-wajah ini. Teman-teman bisa saksikan wajah-wajah ini. Setiap hari yang muncul hanya mereka-mereka ini. Diundang di acaranya Karni Elias ya mereka-mereka ini. Roy Suryo bolak-balik di TV itu. Hanya dia saja. Ya karena memang dia yang bisa membuat keonaran, membuat kegaduhan di negeri ini. Ya harapan saya semoga sama seperti apa yang diharapkan oleh si Bapak ini, pemerintah lebih tegas menindak. Bukan hanya kepada rakyat kecil, tetapi kepada bajingan-bajingan politik ini. Ya, kepada para perusuh-perusuh bangsa ini, perusuh-perusuh negeri ini, yang selalu mengganggu, di mana gangguannya mereka ingin agar Indonesia ini tidak usah maju. Ya, yang mereka inginkan hanyalah kekuasaan, dan kekuasaan. Jadi, orang-orang yang ada di layar teman-teman ini, itu bisa menjadi catatan untuk kedepannya. Jika muncul mukanya mereka ini mencalonkan diri entah sebagai apa, langsung di garis merah saja. Tidak perlu melihat visi misinya. Dicoret aja daripada pusing-pusing. Ya kan?